Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita alhamdulillah masuk di pembahasan Mutammimah al-Jurmiyah bab ma'rifah nakirah. Kemarin sudah kita ambil pengertian nakirah dan masuk di ma'rifah, dan kita sudah masuk di ma'rifah pertama, dhamir. Tinggal sekarang pembahasan lebih jauh dhamir. Antum harus perhatikan pembahasan dhamir di sini karena sudah luas, lebih meluas daripada dua buku sebelumnya. Dari dhamir itu adalah apa yang menunjukkan atas mutakallim seperti ana, atau mukhatab seperti anta, atau ghaib seperti huwa. Seperti huwa. Kemudian kata beliau wa yang qasimu, dan terbagi. Itu dhamir. Itu dhamir terbagi ila mustatirin wa bariz, kepada dhamir mustatir dan dhamir bariz. Sebentar akan dijelaskan mustatir apa, bariz apa. Jadi dhamir itu belum pernah kita dapat di dua buku sebelumnya. Ternyata ada namanya dhamir mustatir, ada namanya dhamir bariz. Iya. Fal mustatir, maka dhamir mustatir adalah ma laisa lahu suratun fil lafzi. Dhamir mustatir adalah ma laisa lahu suratun fil lafzi. Apa yang tidak punya wujud, tidak punya bentuk dalam lafaz, itu dibilang mustatir. Tidak punya wujud atau bentuk dalam lafaz. Ya, tidak kelihatan, itu intinya. Karena mustatir itu artinya tersembunyi. Dhamirnya tidak kelihatan. Ya, dhamirnya tidak kelihatan. Itu dibilang mustatir. Itu dikatakan apa? Mustatir. Kalau dalam contoh kata, karena belum langsung pembagiannya lagi lebih jauh. Karena kita sudah belajar sorof, dalam tasrif kata sorof, tasrifnya fi'il madhi. Ya, tasrifnya fi'il mudhari. Tasrifnya fil amr. Karena selalu ini mustatir ada di semua fi'il, madhi, mudhari dan amr. Selalu ada mustatir di semua tasrif fi'il. Lihat fi'il madhi, doroba, doroba, dorobu. Di fi'il madhi, kita coba lihat. Pengertian dhamir mustatir tidak ada bentuknya di lafaz. Sekarang, kalau antum melihat dorobu, waw ini apa? Dhamir kan? Waw ini dhamir? Dhamir. Ada di lafaz? Ada. Doroba, mana fa'il? Mana fa'ilnya? Alif. Ada di lafaz? Ada. Berarti ini bukan mustatir. Ini bukan mustatir. Doroba. Mana dhamirnya? Fa'ilnya? Kan tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Ini namanya apa? Berarti di sini dhamirnya apa? Mustatir. Itu dibilang mustatir. Tidak ada bentuknya di lafaz. Yadribu, yadribani. Ya, yadribu, yadribani, yadribuna. Coba perhatikan. Yadribuna. Ini dhamirnya. Berarti bukan mustatir. Yadribani. Ini dhamirnya. Berarti bukan mustatir. Yadribu. Mana dhamirnya? Tidak nampak. Tidak ada dalam lafaz. Tidak ada dalam lafaz. Paham kan? Iya, berarti ini dhamirnya apa? Dhamirnya apa? Mustatir. Kan begitu?
idrib, idriba, idribu. Ini waw nampak, alif nampak. Berarti bukan mustatir, kan begitu? Sekarang idrib, mana domirnya? Ada nggak dalam lafaz? Nggak ada. Berarti domirnya nanti namanya apa? Mustatir. Jadi semua yang tidak ada bentuknya dalam lafaz namanya apa? Domir mustatir. Nanti antum akan tahu domir mustatir itu sebenarnya selain domir yang sukun atau berharokat. Kan kita sudah pelajari di sorof. Domir itu ada domir sukun, ya, alif, waw dan ya. Ada domir berharokat seperti ta, ti, tu, kan begitu. Ada na dan siapa? Na. Ini bukan domir mustatir. Selain ini, kalau antum tidak dapat ini, maka dia mustatir. Tapi kalau antum dapat ini, maka namanya bukan mustatir. Apa? Ada nama lainnya. Itulah jenis yang kedua. Itu disebut nanti baris. Kan dua itu domirnya. Ada domir mustatir, ada domir apa? Baris. Domir baris adalah lawan dari mustatir. Mustatir tidak punya bentuk di lafaz. Tidak ada dalam lafaz. Namanya juga mustatir, tersembunyi di dalam lafaz, tidak ada di luar. Tidak ada di luar. Jadi ada domir tapi tidak ada nampak. Tidak ada wujudnya. Jelas ini mustatir? Jelas mustatir? Itu mustatir. Itu namanya domir sembunyi. Iya. Kemudian kata beliau, iya. Fal mustatir ma laisa lahu suratun fil lafdi. Mustatir yang tidak punya bentuk dalam lafaz. Iya. Imam mustatirun wujuban. Terkadang mustatirnya wajib. Ternyata ada kalanya mustatir disembunyikan itu wajib. Disembunyikan itu adalah wajib. Ada saatnya. Beliau sebutkan di mana? Kal muqaddar fi fi'ili, ya. Oh, kita baca dulu mustatir wujuban. Catatannya supaya lebih dipahami sebelum kita contoh. Imam mustatirun wujuban 224. Mustatir wujuban adalah yang tidak mungkin digantikan oleh isim dhahir pada posisinya. Itu namanya mustatir wujuban, wajib sembunyi. Isim dhahir tidak mungkin menggantikan posisinya. Iya, nanti dicontoh. Intinya yang penting dulu mustatir wujuban. Mustatir wujuban, isim dhahir tidak mungkin menggantikan apa? Posisinya. Selalu berupa domir mustatir. Iya. Ka seperti kembali ke atas. Kal muqaddar fi seperti yang disembunyikan pada fi'li amril wahid al mudakkar. Ini sudah penyebutan tempat. Pada fi'il amr untuk satu orang laki-laki. Ini saudara fi'il amrnya tadi. Fi'il amr untuk satu orang laki-laki. Ini idrib. Ini idrib. Domirnya mustatir. Kata di sudah kita sudah golongkan. Dia adalah idrib domir apa? Mustatir. Mustatirnya apa? Ternyata mustatirnya adalah apa? Wujuban. Kenapa dibilang wujuban? Karena kalau antum bilang idrib, tidak bisa itu dibilang idrib fa'ilnya. Idrib Zaidun. Antum jadikan Zaidun sebagai fa'il. Digantikan oleh isim dohin. Dah? Jadi idrib Zaidun. Antum i'rab Zaidun sebagai apa? Fa'il. Bisa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa. Beda doroba. Antum bisa bilang doroba. Mana fa'ilnya? Mustatir takdirnya huwa. Kalau antum doroba Zaidun, bisa enggak? Bisa enggak? Berarti ini mustatirnya tidak wajib. Tapi di sini mustatirnya apa? Wajib. Apa cirinya? Isim dohir tidak bisa menggantikannya. Jadi kalau tidak bisa digantikan oleh isim dohir namanya mustatir wujuban. Dan ini tempat pertama. Tidak banyak mustatir wujuban. Bisa dihitung tempatnya. Sebentar, ini baru dikasih pertama. Fi'il amr 1. Karena kalau fi'il amr untuk 2 bukan mustatir. Idriba, kan alif. Idribu, wow. Coba lanjut tasrimnya fi'il amr. Idribi, siapa?
Ya, idriba. Siapa? Alif, idribna. Berarti satu tempat saja. Nah, fi'il amr memang mustatirin cuma satu tempat. Pada domir anta. Pada domir apa? Anta. Selesai. Satu tempat. Kemudian kata beliau, kapan lagi mustatir wujuban? Wa fil fi'lil mudhari'i al mabdu'i bita'i khitabil wahidil mudzakkar. Pada mudhari yang diawali dengan ta yang khitab untuk mengajak bicara, al-wahid al-mudzakkar, satu laki-laki. Iya. Karena fi'il amr sudah aman. Saya hapus saya dulu ini ya. Fi'il amr kan sudah aman kan? Fi'il amr. Iya. Begini saja, saya mulai dengan madi. Jadi madi itu saudara, mustatir cuma ada dua tempat. Ada pada ya doroba, yaitu di dalamnya ada huwa, dan ada pada dorobat, yaitu di dalamnya ada siapa? Hiya. Itu fil madi. Tidak ada disembunyikan fil madi kecuali dua tempat ini, huwa sama hiya. Paham kan? Sementara fil amr, kebetulan tadi sudah selesai, tidak ada disembunyikan pada fil amr kecuali pada kata idrib. Ya, idrib. Ya, dominnya siapa? Dominnya siapa? Anta. Paham kan? Sisa sekarang kita fi'il mudhari. Fi'il mudhari disembunyikan, itu ada posisinya. Yaitu pertama seperti fi'il madi, huwa, yadribu. Ya, seperti fi'il madi, hiya, ya, tadribu. Ya, tadribu. Ya, tambahannya seperti fil amr pada anta. Pada anta, apa itu? Nah, tadribu juga. Kan begitu? Tadribu seanta fil amr. Jadi ini huwa sembunyi, ini hiya sembunyi, ini anta sembunyi. Untuk fil mudhari enggak cukup tiga tempat ini. Ada tambahan lagi, yaitu ana, adribu. Nah, dari takdirnya ana dan nahnu. Siapa itu? Nadribu. 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 Takdirnya nahnu. Fil mudhari saudara, fil madi itu ada dua. Ada dorobat sembunyi. Fil amr idrib. Satu tempat saja, satu-satunya di dunia fil amr disembunyikan idrib. Dah, fil madi dua, dorobat. Ini supaya selesai langsung. Untuk fil mudhari 5 tempat disembunyikan. Untuk fil mudhari 5 tempat. Itu pada huwa, yadribu, pada hiya, tadribu, pada anta, tadribu. Anti gimana? Anti apa? Kan tadribina. Enggak sembunyi. Ya kan? Tadribina, kan begitu? Enggak sembunyi. Jadi sembunyi ini. Ana adribu, nahnu nadribu. Secara kesimpulan, di dunia ini, fi'il itu disembunyikan domirnya hanya pada ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak ada yang disembunyikan di dunia ini di fi'il kecuali pada ini. Inilah kesimpulannya disembunyi. Paham tak? Ini sudah diteliti. Tidak ada domir disembunyikan kecuali pada ini. Madi 2, amr 1, paham kan? Kemudian mudhari 5. Mudhari berapa? 5. Sembunyinya dari semua ini, sembunyinya terbagi 2. Ada sembunyinya wujuban, ada sembunyinya jawazan. Ada sembunyinya secara wajib dan ada sembunyinya secara boleh saja. Ciri yang wajib tidak bisa digantikan oleh dohir. Ciri yang boleh bisa diganti oleh dohir. Kita selesaikan saja ini langsung, datang baca di penulis, ya, langsung kita nanti tahu.
Sekarang saudara, kapan wajib? Kapan boleh? Perlu diketahui di madi pasti jawazan, tidak ada wujuban. Tidak ada sembunyi wujuban di madi. Tidak akan pernah ada di dunia ini madi disembunyikan secara wajib. Di madi. Amar dia disembunyikan secara wujuban. Lawan dari madi. Tidak ada amar jawazan. Dipahami ini? Mudhari dia lain terbagi dua. Dia lain terbagi dua. Ada yang wujuban dan ada yang jawazan. Mudhari saja itu yang terbagi dua. Hanya mudhari. Jawazan pada mudhari huwa sama hiya. Ini jawazan. Pada mudhari. Penelitian ini saudara. Mudhari akan jawazan huwa hiya. Misalnya gini. Yadribu. Apa failnya? Apa failnya? Dhamir mustatir takdirnya huwa. Yadribu Zaidun. Boleh? Boleh? Boleh berarti jawazan. Tadribu yang hiya. Tadribu apa dhamirnya? Mustatir takdirnya hiya. Tadribu Maryamu. Boleh? Berarti jawazan. Kan begitu? Jelas kan? Wujuban selain dua itu. Jadi ana nahnu wujuban. Sama anta wujuban. Tiga itu wujuban. Paham dah? Berarti kalau kita simpulkan dari 8 tempat mustatir, 4 wujuban, 4 jawazan. Dah? Iya enggak? Iya enggak? Ini kalau antum kuasa ini aman negara. Ini masalah yang harus antum pahami terkait dengan mustatirnya. Iya, misalnya ini, kita buktikan dulu. Bisa enggak dohir? Adribu, saya memukul. Saya memukul. Bisa enggak adribu Zaidun? Zaid sebagai fa'il. Saya memukul Zaid. Bisa enggak? Enggak bisa. Gimana caranya? Saya memukul Zaid, antum jadikan juga Zaid sebagai fa'il. Berarti enggak boleh mentong, nampak. Dah? Iya kan? Itu dibilang apa, Pak? Wajib. Jelas? Jelas ini? Itulah yang akan dikatakan oleh penulis. Setelah itu antum tahu ini mustatir. Selain ini nanti namanya bariz. Bariz. Kapan ada dalam lafaz maka namanya apa? Bariz. Jelas kan? Itu kalau dikuasai alhamdulillah. Bentuk yang mustatir. Jadi jangan pernah bilang mustatir kalau bukan itu. 2 pada madi. 1 pada amar. 5 pada mudhari. Antum harus paham itu. Jangan bilang mustatir kecuali itu. Kalau tanya mana failnya? Domir. Mana domirnya? Mustatir. Jangan bilang mustatir kalau bukan itu. Hanya 2 pada madi. Kenapa 2 pada madi? Karena kalau kita buktikan secara sorob, memang hanya 2 itu yang mustatir. Misalnya, doroba fa alif. Dorobu wau, dorobata alif, dorobna nun, dorobta dorobtuma, apalagi itu. Paham kan? Tati itu kan fa'il. Jelas ini? Kita baca ucapan penulis. Jadi kata beliau tadi, mustatir wujuban. Karena penulis ya di sini menyebutkan langsung, imam mustatir wujuban, kadang mustatirnya wujuban, kal muqaddar fi fi'li amril wahid mudzakkar. Seperti yang disembunyikan pada fi'il amr 1 orang laki-laki. Domir anta maksudnya. 1 orang laki-laki domir siapa? Anta. Iya. Yang kedua, wa fil mudhari'il mabdu, dan pada mudhari yang diawali bitai hitobil wahid al mudzakkar, dengan diawali oleh ta untuk mengajak bicara 1 laki-laki. Domir apa berarti? Domir apa itu? Anta. Contohnya ka seperti takumu wa tadribu. Mana lagi? Yang wujuban wa fil mudhari'il mabdu' bil hamzah, dan pada mudhari yang diawali oleh hamzah. Mana itu? Mana yang wujuban diawali oleh hamzah? Itu adribu, iya kan? Yang diawali oleh hamzah adribu. Ka seperti contoh penulis akumu adribu. Au bin nun, atau yang diawali oleh nun. Jadi diawali oleh nun. Contoh nakumu nadribu. Selesai tempatnya.
selesai tempatnya apa namanya? Mustatir wujuban. Semua disebutkan tak? Satu laki-laki untuk amar, satu. Kemudian di awal ta di mudhari, tadribu. Di awal hamzah di mudhari, adribu. Di awal nun di mudhari, nadribu. Selesai kan? Selesai. Itu mustatir wujuban. Itu mustatir wujuban. Kemudian kata beliau, wa imma mustatirun jawazan. Dan terkadang mustatirnya jawazan. Ada pengertian di bawah jawazan 229, ya, 229. Mustatir jawazan adalah yang mungkin digantikan oleh isim dohir pada posisinya. Itu dibilang mustatir jawazan. Ya, yang bisa digantikan oleh dohir pada posisinya. Seperti contohnya apa? Kata beliau, kal muqaddar pina, seperti yang disembunyikan pada contoh, Zaidun yakumu, Hindun takumu. Belum tak contohkan semua ya posisinya. Ini beliau Al-Hattab, kalau yang wujuban dia kasih semua. Ya kan? Yang wujuban dia kasih semua. Artinya beliau ingin bilang selain itu ya jawazan. Cuman dengan contoh di papan antum sudah tahu. 4 yang wujuban, 4 jawazan. Paham kan? 4 wujuban, 4 jawazan. Dan antum tahu rinciannya itu. Di madi 2, di mudhari 2. Tidak ada wujuban di amar. Dah? Ya. Tidak ada mustatir jawazan di amar. Tidak ada jawazan di amar. Jelas tak? Jadi penulis hanya kasih antum yang wujuban, jawazannya cuman belum contohkan saja yakumu dan takumu. Itu huwa hiya di mudhari. Di mudhari, padahal ada juga di madi kan. Ada di madi 2. Huwa sama hiya juga. Huwa sama hiya juga. Dengan itu sudah genap. Sudah genap itu. Kata beliau sebagai faedah berikutnya, wala yakunul mustatiru illa domiro raf'in. Masya Allah. Faedah ini saudara. Dan tidak akan ada mustatir kecuali itu berupa domir rofa. Jadi jangan pernah cari mustatir bilang domir nasab. Mustatir pasti yang rofa. Ya kan? Imma fa'il, kadang dia berupa fa'il. Kapan ini? Kapan domirnya mustatir rofa sebagai fa'il? Kalau fiilnya apa? Fiilnya apa? Maklum, catatan di bawah. 232. Ya, jika fiilnya adalah fiil maklum. Jika fiilnya adalah fiil maklum. Au naib fa'il atau naib fa'il. Paham kan? Kapan itu? Jika fiilnya adalah fiil apa? Majhul. Salah cetak di bawah itu ya. Dua-duanya apa? Maklum. Wah, salah besar. Ganti itu ya. Jadi imma fa'il yaitu jika fiilnya maklum. Au naib fa'il jika fiilnya apa? Majhul. Salah cetak. Selesai. Berarti maksudnya gini. Kalau saya bilang adribu, mustatirnya apa ini? Siapa yang mustatir? Iya, fa'il atau naib fa'il? Fa'il. Nadribu? Fa'il. Doroba? Fa'il. Kan mustatir umum ini, mustatir apapun. Pasti fa'il atau naibul fa'il. Iya. Dorobat? Idrib? Yadribu? Tadribu. Tadribu. Kan begitu kan? Sekarang. Duriba. Duribat. Udrib. Nggak ada majhul fil amr sembarang. Masa ada naibul fa'il di fil amr? Tidak ada majhulnya fil amr. Ya, itu lagi dikecualikan. Berarti hilang lagi satu yang mustatir. Fi'il amr tidak ada majhul. Sehingga tidak ada naibul fa'il di sini. Paham ini? Iya kan? Iya enggak ini? Atau antum belum yakin?
Kan yang terbagi dua maklum majhul hanya mudhari dan madi. Amr tidak. Jadi tidak akan ada naibul fa'il di fi'il amr. Jelas? Tidak ada mustatir naibul fa'il di fi'il amr. Selalu fa'il. Jadi yang terbagi dua tadi itu yang belum bilang kadang fa'il, kadang naibul fa'il. Madi mudhari. Madi dan mudhari. Amr tidak berlaku. Amr tidak berlaku. Yudrabu. Mana yang marfu disembunyi apa? Naibul fa'il. Tudrabu. Naib fa'il. Tudrabu. Naib fa'il. Udrabu. Naib fa'il. Nudrabu. Naib fa'il. Semua bisa kasih majhul. Madi mudhari. Amr tidak. Jelas kan? Jadi kalau dia mustatir, fa'il atau naibul fa'il. Tergantung fi'ilnya. Tergantung fi'ilnya. Fi'ilnya fi'il apa? Iya, maka itulah akan terjadi. Kemudian yang kedua ada namanya domir al-bariz. Ini lawannya. Mudah, ini kita selesaikan saja dulu untuk baris. Wal barizu dan domir bariz malahu suratun fil lafdi, yang punya bentuk dalam lafaz. Jadi kalau kelihatan bentuknya itu dibilang baris. Kalau kelihatan bentuknya itu disebut baris. Jelas ini? Jelas ini baris? Lawan dari mustatir. Berarti selain itu, itulah kalau saya sudah kasih antum di papan. Selain dua dari madi, satu dari amar, lima dari siapa? Mudhari. Selain itu, itulah baris saudara. Itulah baris. Dan kalau mau dipersempit lagi, semua domir yang bersambung dengan fi'il kalau ada bentuknya baris. Yaitu alif, waw, ya, ta, tu, ti, sama na, na. Dipahamkan? Itu baris namanya itu. Yang penting ada lafadznya. Cuman di sini lebih luas lagi. Wayang qasimu ila muttasil wa munfasil. Dan dia terbagi, itu baris, domir yang nampak, itu terbagi. Kadang muttasil, bersambung. Kadang bersambung. Wa munfasil, dan kadang terpisah. Yang penting kan ada dalam lafaz. Kalau ada dalam lafaz namanya baris. Apakah dia bersambung atau apa terpisah. Yang penting ada dalam lafaz. Sekarang tinggal belum kasih tahu antum pengertian muttasil dan munfasil. Supaya selesai dulu ini. Dan besok rincian lebih jauh laginya. Fal muttasil, maka yang muttasil, domir muttasil, huwaladzi la yuftatahu bihin nutku wala yaqa'u ba'da illa. Ciri-ciri muttasil. Muttasil itu adalah huwa, dia adalah alladzi yang la yuftatahu bihin nutku, tidak dibuka dengannya ucapan. Itu namanya muttasil. Tidak dibuka dengan ucapan tidak dibuka dengannya ucapan. Antum paham itu perkataan? Artinya tidak berada di awal. Sederhananya begitu. Tidak dibuka dengannya ucapan. Tahu tidak dibuka? Tidak sebagai pembuka. Iya kan? Berarti tidak berada di mana? Tidak berada di awal. Itu muttasil. Kalau antum bilang ini domir muttasil, pastikan tidak berada di awal. Wala yaqa'u ba'da illa, dan tidak akan pernah terletak setelah illa. Tahu illa? Alat apa? Istitna. Namanya domir muttasil tidak terletak di awal dan tidak terletak setelah illah. Contoh, beliau bilang kata kumtu. Seperti taknya kumtu. Pernah nggak antum dengar tu kum? Tu koma. Tu doroba. Pernah? Nggak mungkin. Pernah nggak antum bilang ma doroba illa tu? Setelah illa. Ma doroba illa tu. Bisa? Bisa? Berarti itu mutasil. Kapan dia tidak bisa di awal dan tidak bisa terletak setelah illa, maka itu ciri-ciri domir apa? Muttasil. Iya, namanya juga bersambung. Apa arti muttasil? Bersambung. Namanya bersambung itu setelah. Dan tidak mungkin setelah illa. Karena illa pemisah. Iya kan? Domir muttasil, domir bersambung.
Wakaf akromaka seperti kapnya akromaka. Akromaka ndak bisa di awal. Ka akroma ndak bisa setelah ilah. Akroma ilah ka ndak bisa. Jelas ini? Itu ciri muttasil. Kalau munfasil lawannya. Wal munfasil dan munfasil. Ma yuftatahu bihin nutku wa yaqa'u ba'da illa. Munfasil yang dibuka dengannya ucapan, artinya bisa di awal dan terletak setelah illa. Nah contoh, ana mu'minun, mana domirnya? Ana, domir apa namanya? Muttasil, munfasil. Kenapa dibilang munfasil? Terletak di mana? Di awal setelah illa, terletak di awal. Iya, wa ma qoma illa ana. Mana domirnya? Ana, domir apa? Domir apa? Munfasil. Kenapa? Terletak setelah apa? Illa. Jelas ini? Itu ciri-ciri munfasil dan muttasil. Ini saya rasa sederhana yang belum kasih ini. Muttasil tidak terletak di awal, tidak terletak setelah illa. Sementara munfasil bisa terletak di awal, terletak setelah illa. Jelas ini? Selesai dulu untuk sementara. Hmm. Hmm? Hmm? Fi nahwi Zaidun yakumu. Kenapa saudara? Kita kan bahas domir mustatir saudara. Zaidun mubtada. Yakumu fi'il mudhari. Kan i'rab dulu dah fi'il mudhari. Fa'ilnya mana? Mustaqil. Kan kita mau contoh domir mustatir. Kalau antum contohkan balik, yakumu Zaidun, ya itu kan bari, itu kan dohir. Kita mau contoh domir mustatir. Dah? Mari hindun takumu, domir mustatir. Hindunnya mubtada. Takumu, fa'ilnya mana? Domir mustatir. Kita mau contoh mustatir. Dah? Aman ini? Apanya yang dibingungkan? Wujuban itu tidak bisa diganti oleh dohir. Sudah ada pengertian di buku di bawah. Isim dohir tidak bisa menggantikannya. Yang wujuban. Misalnya nadribu. Tidak bisa nadribu Zaidun. Zaidun antum jadikan fa'il. Kalau jawazan boleh. Doroba fa'ilnya huwa. Itu tadi kita ulang-ulang. Doroba Zaidun bisa. Itu tadi kita sudah ulang-ulang. Ada lagi? Silakan Pak. Dorobat. Ya? Itu bukan tak domir Pak. Itu tak alamat fi'il. Huruf. Taknya alamat fi'il Pak. Dorobat. Yang kita maksud taknya sukun. Tak sukunnya Pak yang kita maksud. Yang kelihatan? Tidak ada Pak. Tak itu alamat fi'il. Bukan fa'il. Nah, bukan fa'ilnya itu Pak. Tanda fi'il. Huruf. Kita paham Pak? Ada lagi? Mana tadi? Angkat. Iya, kan gini, kan domir itu nanti bisa saja rofa, bisa saja nasab, bisa saja jer, toh? Iya kan? Bisa saja. Tapi kalau dia mustatir, hanya rofa saja. Tidak bisa jer, tidak bisa itu antum. Mana domirnya? Mana domir mustatirnya? Ini majrur, mansub. Enggak, domir mustatir hanya bisa rofa.
tidak bisa nasab, tidak bisa apa? Jer. Sengaja saya tidak baca itu saudara, karena berdasarkan kedudukan akan datang besok. Kita belum singgung kedudukannya ini. Ini sebagai apa ini? Baru tadi. Cuman penulis segerakan, maka kita ikuti saja. Iya. Ada lagi? Dani. Terakhir. Isim kana maksud di? Enggak, tetap bilang isim kana sebenarnya. Dah? Sama, kan namanya kana adalah fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr, kan tasrifnya dah. Anda? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Insyaallah kita lanjut lagi besok. Panjang ini ya, sabar antum ya. Karena di sini sudah meluas, tapi tidak juga meluas sekali. Ini apa yang kita butuhkan terkait dengan domir sudah disinggung. Jadi antum sabar, domir lama. Padahal pembahasan ma'rifah di buku sebelumnya 2 kali pertemuan, sekali pertemuan. Kalau ini butuh waktu. Tapi sabar saja karena ini penting untuk ditahu. Seperti tadi itu, kalau saya berharga itu tahu mustatir di mana. Paham kan? Itu pelajaran penting dalam bab ini. Alhamdulillah. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.